Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini, Associate Professor jurusan Arsitektur UII. Kali ini saya akan menyampaikan satu topik dengan judul metode pengujian model dalam proses desain. Materi ini menjadi sangat penting karena sebagai seorang arsitek atau orang yang berminat pada pengembangan dunia arsitektur, maka proses desain itu harus diselesaikan dengan baik. Salah satu cara menyelesaikan dengan baik, tahap terpenting adalah membuktikan bahwa desain kita itu sudah mencapai tujuan yang klien tetapkan atau mencapai target yang kita janjikan kepada klien. Model itu menjadi sangat penting untuk dibuktikan karena investasi konstruksi pengadaan bangunan arsitek itu tidak murah, ya. Dan klien harus mendapat jaminan agar desain kita itu betul-betul nanti setelah dilaksanakan dapat mencapai tujuan. Oleh sebab itu, sebuah proses desain yang paripurna pasti di dalamnya ada proses uji desain. Tentu di awal saat kita berbicara tentang 5 step desain secara umum, salah satunya yang bagian akhir adalah uji desain. Oleh sebab itu, maka mempelajari topik ini menjadi sangat penting. Saya akan memulai dengan 3 hal, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Saya memulai dulu karena tadi pengujian model desain, maka kita bicarakan dulu tentang model itu sendiri. Yang pertama model, ya. Banyak sekali referensi yang silakan bisa kita kembangkan, kita diskusikan, tetapi kemudian saya di sini menyampaikan dari semua referensi itu ada hal yang sama, yaitu dalam mendefinisikan model. Model adalah representasi dari sebuah entitas. Entitas apa ya? Apa yang sedang kita bicarakan? Kalau kita membicarakan tentang desain kursi, maka ketika kita mengatakan model kursi, maka di situ sebenarnya adalah representasi dari gambaran kita tentang kursi yang akan kita wujudkan dalam bentuk real. Kalau kita bicara tentang sebuah hubungan teori, maka entitas hubungan teori, maka model itu bisa berupa formula matematis. Maka dia merepresentasikan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang entitas investasi yang harus dikeluarkan di dalam sebuah konstruksi bangunan yang akan kita desain, maka entitas kita lebih mementingkan kepada model dari berapa implikasi rupiah dari desain kita ini, maka modelnya juga lain. Seperti itu. Jadi desain kita itu bisa dimodelkan dalam bentuk wujud representasi berbagai macam dengan entitas yang sebenarnya sama, tetapi dengan sudut pandang kepentingan yang berbeda, maka sudut pandangnya untuk modelnya menjadi lain-lain. Nah, kalau kita bicara model, sebenarnya ceritanya cukup banyak, tapi kalau saya simpelkan di dalam sebuah metrik yang saya kembangkan dari bacaan yang mungkin Anda bisa kembangkan, cek untuk diupdate yang kekinian, begitu pada prinsipnya model itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama adalah model dalam bentuk verbal. Yang kedua adalah model dalam bentuk numerik. Yang ketiga adalah model dalam bentuk spasial dan bentuk, ya. Kemudian ada model yang berwujud dalam bentuk mekanikal. Nah, modelnya seperti apa ini bisa dipilih, tetapi pemilihan ini tergantung dari masing-masing kepentingan. Ya. Jadi tujuan dari pemodelan kita itu untuk apa? Nah, kalau nanti kan kita lihat kalau tujuannya untuk mendeskripsikan nanti seperti apa, untuk menstrukturkan konsep seperti apa, untuk mengeksplorasi seperti apa. Namun demikian setiap bentuk ini tadi nanti wujudnya bisa macam-macam. Kita bisa memetakan di dalam metrik ini nanti untuk kepentingan uji desain kita itu harus seperti apa. Nah, pemahaman ini menjadi penting karena kalau modelnya sendiri itu tidak tepat,
merepresentasikan entitas yang mau kita uji, maka nanti model itu tidak bisa menghasilkan penilaian yang tepat karena datanya sendiri tidak berbasis pada model yang sebenarnya. Kita mulai model verbal. Model verbal adalah model dalam bentuk verbal, dalam bentuk rangkaian kata-kata. Model numerik adalah model dalam bentuk numerik, angka-angka, dan model spasial dan bentuk adalah model dalam bentuk wujud rangkaian ruang dan bentuk dalam satu atau dua komponen atau berbagai macam, yang kemudian juga model itu bisa diwujudkan dalam bentuk one shot drawing atau dalam bentuk movie begitu. Nah, yang selanjutnya adalah mechanical. Ini adalah model yang menggambarkan sebuah pergerakan. Jadi bagaimana misalnya memodelkan sistem air bersih misalnya. Bagaimana kemudian air itu dihisap dari sumber yang kita desain, misalnya sumbernya dari ada alternatif, sumber air hujan, sumber dari air tanah, dari PDAM, kemudian dimasukkan ke dalam satu, ada yang langsung dimasukkan ke tangki bawah dan seterusnya, kemudian ada yang harus diproses di IPAL dan seterusnya. Di treatment dulu, kemudian langsung diangkat dan seterusnya, mau upfit, downfit dan seterusnya. Bagaimana pergerakan itu dan seterusnya. Jadi lebih pada menunjukkan kepada sistem kerja begitu ya, mekanikal. Kalau spasial dan form itu menunjukkan entitas dari bagaimana konfigurasi space dan bentuk. Dan ini macam-macam nanti wujudnya. Entitasnya apa mau yang ditunjukkan berbeda-beda. Kemudian yang pertama itu kita lihat verbalnya nanti seperti apa, numerikalnya seperti apa, spasialnya dan bentuknya seperti apa, mekanikalnya seperti apa, dilihat dulu tujuannya. Kalau tujuannya deskriptif, itu ada dua alternatif. Ada isomorfi, ada homomorfi. Isomorfi, iso itu adalah equal, morfi adalah bentuk. Jadi isomorfi itu bentuknya equal. Ya. Dia lebih pada menggambarkan kesamaan struktur dan properti yang harus ada di sana. Homomorfi itu sama. Bedanya di situ ya. Kalau yang isomorfi itu equal, yang homomorfi itu sama, similar. Nah, sekarang wujudnya mau apa? Ada yang bisa berupa verbal, ya silahkan. Apa yang mungkin disajikan di situ. Nah, itu tidak bisa diseragamkan. Pada saat itu, ini sebenarnya bertahap. Waktu kita menguji, nanti kita berlanjut. Kalau kita mengujinya di tahap konsep, maka wujudnya verbal. Tapi ada yang numerical, ada yang spasial dalam dan bentuk, ada yang mekanikal. Tinggal kita pilih yang mana ini. Kalau tujuannya deskriptif, dua alternatif, isomorfik atau homomorfik. Nah, wujudnya seperti apa? Ini alternatif pilihannya. Misalnya, apakah ini, kemudian kalau itu bentuknya seperti apa, gitu, macam-macam. Ataukah ini. Nanti semua itu punya peluang, kita tinggal di mana dan apa yang mungkin ya, karena kadang-kadang tidak mungkin ya. Jadi itu belum tentu terisi semua. Itu harus ditetapkan, dipetakan. Kita sebenarnya modelnya seperti apa. Mestinya perlu exercise ya, tetapi karena ini adalah mata kuliah pertemuan kita 2 SKS, sehingga ini lebih kepada pengetahuan. Nanti wujudnya di mana, prakteknya wujudnya di, mestinya kalau kita punya kuliah pertemuan studio ya di studio itu dipraktekkan ya, bersama dengan dosen pembimbing kita. Kita harus tahu betul ini disajikan modelnya yang mana. Sering beberapa proses di dalam uji desain itu modelnya tidak merepresentasikan entitas yang sedang akan kita uji. Ya, seperti itu. Itu kritis di situ. Nanti kita lanjutkan. Kemudian kedua, kalau tujuannya menstrukturkan konsep, maka ada beberapa tahap. Pertama, apakah Anda ingin mendefinisikan data? Kalau ingin mendefinisikan data, maka pilihannya di mana dan seperti apa? Apakah ingin menunjukkan hasil koleksi data? Ya silahkan. Seperti apa? Atau menunjukkan bagaimana data itu dikelola, diatur sehingga bisa dianalisis, itu seperti apa? Atau dalam konteks menggunakan data untuk memprediksi sesuatu. Jadi prediksi data. Verbal seperti apa, numerical seperti apa, spasial dan bentuk seperti apa, mechanical dan seperti apa. Nah, ini yang tahu adalah orang yang mendesain itu. Maka sebagai seorang desainer dia harus tahu betul tujuan desain dia apa dan harusnya
seperti apa tercapai, dan untuk mengujinya itu dia harus tahu entitas apa yang dia harus modelkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan eksplorasi. Kalau tujuan eksplorasi itu ada dua, yaitu uji hipotesis dan menghasilkan hipotesis. Nah, dalam konteks seperti ini, maka ini biasanya didesain ya uji eksplorasi. Misalnya kita mempunyai berbagai macam alternatif entitas keputusan desain, kita akan mengujinya. Maka harus kita modelkan, dan model itu kemudian kita uji. Jadi model itu dianggap sebagai hipotesis. Atau sebaliknya, kita melakukan pemodelan untuk menghasilkan hipotesis, ya bisa. Nah, Anda sekarang di dalam tahapan apa? Makanya itu harus tahu. Ya, jadi kalau tujuan yang mengeksplorasi adalah tujuan yang menguji hipotesis, maka model verbalnya seperti apa kalau untuk menguji hipotesis? Ya, seperti itu. Sebaliknya juga di sini. Ya, di sini juga. Kalau Anda ingin uji hipotesis, maka kalau Anda modelnya dalam bentuk spasial dan bentuk, itu harus diwujudkan dalam seperti apa. Kalau numerical seperti apa. Misalnya, Anda punya 3 alternatif desain yang dilihat dari kompleksitas fasad. Kemudian Anda ingin apa entitas yang diuji? Entitas yang diuji adalah besarnya investasi dikaitkan dengan karena ada hubungannya nanti keterjangkauan atau affordability. Maka numerical ya, misalnya numerical, maka Anda punya tiga alternatif desain yang tidak hanya dimodelkan dalam gambar desain development atau construction development, tetapi dalam bentuk mungkin RAB. RAB itu tidak hanya sekedar rekapnya, tetapi harga persatu-satuannya gimana gitu. Nanti kalau misal tidak hanya numerical dalam bentuk harga investasi, mungkin kaitannya harga operasional. Kalau fasad ada 3 alternatif fasad, fasadnya seperti ini misalnya, maka investasinya sekian dan seterusnya. Itu mungkin terjadi dan sekarang sudah seperti itu. Ya, pemahaman itu Anda harus sadari karena klien menuntut itu. Misalnya dalam misalnya sekarang sedang tren ya, dan Anda harus paham ya, karena semua di sana larinya di pasar kerja seperti itu ya. Kita bangunan ini ketika diinvestasikan untuk mendapatkan kinerja green sekian, itu investasinya berapa? Nah, itu harus disampaikan, dan dunia kerja sudah seperti itu. Walaupun Anda masih nanti kalau kita kuliah S1 masih profesi dan seterusnya harus ada sertifikasi yang lain, tapi Anda di dasar ini tahu jadinya. Jadi membuat model uji desain itu Anda harus tahu ini untuk apa, begitu. Jangan peta metrik ini harusnya dibuat dulu begitu ya. Nah, ini konsultasikan dengan dosen pembimbing di mana ini baiknya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang mekanikal juga silahkan ini kalau uji hipotesis gimana. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menghasilkan hipotesis. Jadi tidak hanya untuk uji hipotesis, bisa saja Anda memodelkan untuk menghasilkan hipotesis. Nah, itu harus dipetakan. Setelah dipetakan, Anda tahu, kemudian baru Anda tahu, oh kalau gitu model saya gimana ini. Seperti itu. Nah, itu cerita tentang model itu sendiri sebelum kita masuk kepada langkah-langkah berikutnya. Oke, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, model itu juga tidak hanya tidak hanya satu tembakan satu waktu ya. Model itu juga bisa bergerak. Jadi, dia bisa dalam bentuk gerakan dari waktu ke waktu. Jadi dimensinya tidak hanya dimensi saat ini, tapi dalam bentuk perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu itu harus juga model juga begitu. Ya, bagaimana misalnya Anda ingin menggambarkan bahwa dalam 1 tahun misalnya penghematan energi bangunan yang Anda desain itu pada bulan-bulan tertentu itu dia bisa naik, tapi bulan-bulan tertentu turun, sehingga kalau di rata-rata ini dan seterusnya, sehingga kita bisa punya misalnya ya kalau kita ingin melihat seberapa besar pembayangan matahari pada
seberapa besar pembayangan matahari pada ruangan Anda dalam 1 tahun misalnya. Jadi kan model itu bergerak dalam 1 tahun. Atau misalnya seberapa intensitas ruangan yang nanti akan Anda huni, akan terjadi, behavior mapping-nya seperti apa. Masih ingat ya, sebelumnya saya sudah minta Anda membuat exercise behavior mapping. Behavior mapping dari waktu-waktu, bagaimana kalau dalam kondisi biasa, bagaimana perilaku mahasiswa dalam kondisi biasa, perkuliahan biasa, kalau ujian seperti apa, kalau liburan seperti apa. Kemudian pergerakan itu membuat Anda bisa tahu, Anda bisa memprediksi kalau begitu ruang ini harus dibagaimanakan gitu untuk, atau kemudian ruang ini berhasil nggak, sukses nggak setelah ada pergerakan seperti ini dan seterusnya. Jadi ingat, itu model itu tidak hanya dalam waktu yang 1 saat, tapi dia juga berdimensi waktu yang dimana di situ juga harus diuji juga. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai ya, bahwa kita berhadapan dengan keunikan dari arsitektur itu sendiri ya. Jadi model arsitektur itu berbeda dengan model manufaktur ya. Walaupun arsitektur itu bagian dari desain manufaktur. Model seperti contoh misalnya, model arsitektur mempunyai kritikal yang berbeda dengan model manufaktur. Jelas ya. Yang paling ekstrim ini saya sampaikan ya. Misalnya begini, di manufaktur ada pabrik sendok. Maka membuat model sendok itu lain sekali dengan kalau kita mendesain rancangan kota. Sendok itu kita bisa dengan ribuan jutaan sendok, kita mungkin bisa membuat model sendok itu utuh persis sama dan kita bisa uji. Ya, tapi kalau kota, bagaimana kita bisa membuat model kota? Gitu. Isomorph gitu kan? Ya. Isomorph berarti kan tidak equal ya, tidak sama. Apakah itu bisa terjadi sama? Itu kan menjadi persoalan. Lain sekali kalau sendok, kita bisa menguji bagaimana kemampuan sendok itu menyakitkan orang yang makan, nggak diuji, ada 1000 orang disuruh menggunakan sendok itu, ternyata tajam. Kemudian kalau dia itu dicuci misalnya mudah enggak dan seterusnya, itu bisa diuji. Tapi kalau kota, apakah desain kota ini bisa membentuk kinerja kota yang seperti yang ditujukan? Bagaimana cara kita mengujinya? Kita hanya bisa membuat maket kota. Maket kota 1 banding berapa misalnya. Itu kan entitas dalam hanya bentuk model bentuk ya. Tapi apakah kinerjanya bisa diwakili? Nah, itulah persoalannya. Titik kritisnya memodelkan di dalam produk arsitektur itu seperti itu, lain dengan model manufaktur. Bahkan mendesain motor misalnya, kita bisa bikin prototipe 1 banding 1, tidak hanya bentuknya tapi juga kinerjanya sama persis. Kemudian kita uji, kita benturkan, kemudian bagaimana dia mengatasi belokan, kemudian ergonomiknya nyaman atau tidak, kita bisa menguji. Kemudian kita yakin, kita produksi massal. Bagaimana kalau kita mendesain hotel yang satu itu hotelnya, misalnya. Nah, itulah yang menjadi masalah. Jadi model prototipe adalah yang sangat mudah diwujudkan dalam bentuk desain sendok. Tapi bagaimana dengan model kota? Kita tidak bisa membuat prototipe model kota, terlalu mahal ya. Ya, kota itu kan tidak juga sebagai benda mati, dia itu entitas yang saling interaksi yang terbentuk dengan penghuninya dan itu bergerak bersama-sama. Nah, ini saya tunjukkan ekstrimnya sehingga harus disadari. Namun demikian bukan berarti kita kemudian putus asa, kalau gitu nggak bisa dong kita memodelkan. Bisa. Tadi kalau kita kembali ke metrik yang saya sebutkan, tinggal Anda mau memodelkan entitas apa, yaitu lingkup entitas itu yang kita modelkan begitu. Sehingga tidak ada kata-kata yang kemudian nihilisme, nggak bisa kalau gitu, nggak bisa, karena desain itu harus diuji. Seberapa nanti kemudian keterwakilan itu menjadi kemampuan kita untuk menganalisis model seperti apa yang paling tepat, dan yang terpenting bagaimana mengujinya. Nah, itu yang terpenting. Kemudian yang kedua adalah model harus adequate. Ini bukan saya yang menyampaikan, Arnold dan Broadbent ya. Kemudian mungkin ini tahunnya agak kuno ya, tapi silahkan Anda kuno makan ya. Tapi saya pikir apa yang disampaikan
beliau itu tetap masih representatif dengan kondisi sekarang. Dan ketika kita membuka buku artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan buku-buku terkini, ini juga kemudian masih relevan ya, seperti itu. Untuk bisa adequate itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, cek apakah model merepresentasikan variabel-variabel yang diinginkan. Nah, oleh sebab itu di dalam mendesain seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kita harus tahu dulu ini ya. Ketika kita mendesain, kita harus empathize kan, kemudian mendefinisikan. Kita definisikan dulu problemnya apa, variabelnya apa, bagaimana itu variabel itu berkonflik, struktur konfliknya seperti apa. Apapun pendekatannya silahkan ya, sudah saya sampaikan, dan saya berusaha membuat yang operasional ya. Perbedaan model itu ada vertikal, horizontal, dan seterusnya, silahkan ya. Tapi yang jelas Anda harus tahu variabel desainnya. Ya, faktor-faktor apa yang nanti yang menentukan desain, menjadi ukuran bahwa desain Anda itu berhasil. Karena itu harus ditetapkan. Ya, seperti itu. Nah, cek apakah model merepresentasikan variabel-variabel yang diinginkan. Ketika variabel kita adalah misalnya isu non-arsitekturalnya, ingat kita sudah membicarakan kemarin, isu non-arsitekturnya bicara tentang sustainability, krisis energi, maka kemudian variabel kita adalah misalnya mendesain bangunan yang satu variabel yang lain, salah satu variabelnya adalah yang misalnya operasionalnya rendah, misalnya. Jadi variabelnya adalah ekonomi, khusus parameternya adalah biaya operasional rendah, maka Anda harus tahu, Anda pelajari apa hubungannya biaya operasional rendah itu dengan komponen-komponen arsitektural misalnya. Oh, ini hubungannya sama misalnya operasional untuk membayar AC, untuk membayar biaya listrik untuk AC, untuk cahaya dan seterusnya. Anda lari kemana? Oh, larinya kepada mungkin ada model-model energi plus yang langsung berupa energi, tapi mungkin Anda yang lari lagi yang dekat dengan arsitektural, bagaimana bentuk itu, desain Anda itu tidak hanya digambarkan dalam bentuk desain development gambar, tapi dimodelkan misalnya pada kontur cahaya Velux misalnya, kemudian pada nilai OTTV-nya dan seterusnya. Nah, itu harus tahu. Nah, ini tidak bisa kemudian Anda merenung diam, dipikir, kemudian melihat ke langit-langit, kemudian ditulis. Kita harus punya konten pengetahuan yang cukup. Maka seorang arsitek itu harus punya isi. Betul-betul menguasai teori secara luas dan dalam. Sehingga dia tahu betul ya. Tidak hanya common sense. Bukan common sense itu salah ya. Common sense itu jelas karena itu disajikan ke orang lain harus common sense. Tetapi Anda harus lebih dari itu. Sehingga Anda tahu betul variabel desainnya apa dan ini nanti arahnya kemana. Model Anda merepresentasikan itu apa enggak? Cek apakah variabel yang akan dikembangkan relevan. Jelas ini di awal. Di awal tadi cek. Ya itu lari kepada tujuan, problem dan seterusnya ini ya. Kadang-kadang saya melihat itu ya di laporan-laporan tugas akhir gitu ya. Di depan bilang apa, di belakang bilang apa. Kemudian lari tiba-tiba ke keputusan-keputusan yang sangat common sense, sangat insidental dan nggak ada relevansinya. Karena kita sudah memikirkan bentuk yang indah dalam tanda petik ya. Seperti itu. Kemudian cek apakah pemodelan tidak mereduksi atau tidak menyebabkan distorsi dalam batas yang layak. Ya tentu saja ada distorsi. Yang namanya model tidak pernah real ya, pasti ada distorsi. Tapi apakah distorsi itu tidak membahayakan kesimpulan, itu yang terpenting. Bagaimana dengan pemodelan yang dimaksudkan untuk memodelkan performa suara dalam ruang, wind tunnel, citra dan sebagainya. Ruang, wind tunnel, saya pikir sekarang software sudah banyak ya, dan kadang-kadang softwarenya sudah diteliti oleh orang-orang yang sangat expert, sehingga mungkin biasnya itu sudah bisa disampaikan dan dibuktikan bisa menjamin. Tapi bagaimana dengan citra? Bagaimana dengan hal-hal yang sifatnya emosi, gitu ya? Karena model-model yang sampai sekarang ini lebih kepada model-model yang ke arah logik, kebenaran logik,
Tapi bagaimana kebenaran emik itu dimodelkan? Bagaimana itu ya? Oh bisa Bu pakai persepsi. Tapi bagaimana kita memodelkan bahwa model kita ketika dilihat orang itu bisa membuat orang merasakan entitas emosi yang mau kita uji. Nah itu ya. Itu juga kadang-kadang bolong-bolong di situ ya. Bisa bikin kuesioner, asal bikin kuesioner, kemudian bendanya yang mau diujikan seperti apa. Atau kadang-kadang kita itu melakukan semacam cheating ya. Cheating itu apa? Misalnya citra ya. Kita ingin misalnya begini, ingin menghasilkan citra bangunan yang memberikan image misalnya arsitektur tradisional yang diwakili dengan misal ya, saya pernah nih mengalami yang diwakili dengan bangunan ini ceritanya macam-macam lah istilahnya, nggak tahu lah intinya gitu ya, bangunan misalnya Taman Sari misalnya. Kemudian desain Anda ditajikan, kemudian Taman Sari disajikan, kemudian orang diminta untuk melihat. Kan tidak semua orang melihat Taman Sari, pernah melihat. Anda uji, Anda bikin Google Form. Gitu. Kemudian dibandingkan, apakah ada kesamaan citra desain Anda dengan desain tampaknya Taman Sari itu ya, yang ukir-ukiran yang bentuk segitiga dan seterusnya. Nah, karena ada yang saya pernah mengalami itu, ada yang cheating gitu ya. Cheating itu ada membuat siluet segitiga yang ini juga segitiga gitu. Nah, otomatis karena ada garis-garis pembantu di situ ya orang mengatakan oh ya sudah sesuai gitu. Nah, itu juga pernah terjadi ya. Nah, itu jangan sampai terjadi karena Anda ingin menguji desain Anda gitu ya. Nah, contoh misalnya, cek keakuratan data yang diinput tadi itu. Anda mau menyampaikan misalnya Anda ingin membuat desain yang memberikan impresi monumentalisme. Bagaimana entitas persepsi monumentalisme itu bisa diuji pada sebuah objek? Maka Anda harus tahu objeknya bagaimana. Ya, misalnya begini, Anda membuat, kalau gitu yang akan diujikan sampelnya adalah entrance. Misalnya. Nah, apa yang harus disajikan? Apakah entrance-nya Anda dalam gambar frontal, mata burung, mata cacing, atau mata manusia? Ya, misalnya gate biasa pun kalau dilihat dari mata cacing pasti akan monumental itu misalnya contoh ya. Contoh itu seperti itu terjadi. Nah, itu harus dipahami betul. Jadi, dan ini harus ini serius ini. Jadi, apapun pendekatannya itu harusnya semua sadar. Karena kita berpikir uji model itu hanya berpikir yang performance based design dan kemudian hanya berbicara tentang yang sifatnya kebenaran logik. Tidak, semua dosen desain mestinya harus dibuktikan dong. Kan desain itu untuk dibangun dengan investasi. Kalau sudah terjadi, kok setelah dibangun kok ternyata nggak seperti yang dijanjikan ya. Nah, berarti di situ ada yang dipalsukan, timbangannya tidak, yang dijanjikan tidak tercapai. Ya, seperti itu. Oke, tadi kita sudah bicara model dan model itu harus seperti apa. Kemudian yang kedua, mengapa? Nah, ini bukan saya yang mengatakan saya ambil, tapi saya bersikap ya model itu harus diuji di dalam proses desain. Karena semua orang mengatakan bahwa dalam mendesain itu harus ada uji model, apapun pendekatannya. Nah, kemudian di situ saya akan sajikan Jones di dalam bukunya, Nigel Cross dalam bukunya, kemudian Aurel Cohen, Lenny Van Riezen, mungkin saya salah mengejanya, dalam Snyder Katniss, kemudian Wade, Asimov, Hesberger, David Yeomans. Anda cek lagi nanti, silakan jurnal-jurnal terkini. Itu mengatakan bahwa pengujian model dalam proses desain adalah sebuah keharusan. Tidak ada proses desain yang berkualitas tanpa pengujian model. Oke, jadi bahkan di luar desain arsitektur pun sudah begitu. Jadi kalau kita itu tidak mau menguji desain dan tidak concern kepada ini atau hanya sekedar dilalui saja, berarti kita tidak tahu bahwa pekerjaan seorang desainer itu apa. Nah, pertanyaannya, mengapanya? Silakan dibaca
Nanti penjelasannya banyak sekali. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dan kapan menguji model ya. Ini nanti kita menukik kepada yang di proses tugas akhir ya. Jadi kalau nanti pakai model tugas akhir jangan mohon dimaklumi ya, karena ini kan Anda belajar ini nanti juga untuk proses tugas akhir. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dan kapan mengujinya? Sekarang kita masuk ke sana. Pertama saya akan sampaikan dulu kapan. Ya, ini ada beberapa ya. Jadi penelitian dalam praktek arsitektur dalam ini adalah uji desain. Ya, menurut Aurel Cohen dan Lenny Van Rees itu ada di berbagai tahap. Yang pertama tahap pemrograman. Oke. Pada tahap pengumpulan informasi dan pencarian persoalan desain, bisa di dalam perancangan, tahap pencarian solusi yang termanifestasikan dalam konsep. Nah, tentu saja kalau uji desain seperti ini ya yang di level perancangan ya. Di dalam pemrograman pun ada uji desain, tapi untuk menguji kebenaran data. Tadi kan sudah saya sampaikan, ada yang tahapan untuk menggambarkan data, menguji data, di tahap nomor 2 tadi kan, di metrik tadi. Tapi di dalam proses perancangan adalah tahap pencarian solusi yang termanifestasikan dalam konsep. Bisa saja. Jadi pada saat konsep itu sudah kita uji. Kan tadi model dari sebuah karya arsitektur bisa dalam bentuk verbal. Tapi ini belum selesai. Kalau kita mendesain harus sampai kepada prototipe. Dalam tanda petik prototipenya ya. Tadi saya sampaikan ya, kita sangat beda dengan manufacturing. Tapi ya seperti itu. Kemudian Jones lah. Ada 3 proses desain ya. Pada saat ini mengatakan dia dianalisis. Jadi pada saat menghasilkan prasyarat desain pun itu bisa dilakukan ujinya. Tentu uji desainnya apa? Entitasnya adalah modelnya adalah entitas persyaratan desainnya. Sintesis pada saat menemukan solusi yang mungkin. Jadi membuat alternatif diuji dan seterusnya. Nah, kemudian pada tahap terakhir evaluasi, menemukan alternatif desain yang sifatnya sudah sintesis, yang sudah final, holistik, kemudian diuji. Yang paling memenuhi persyaratan desain yang nomor 3 ini. Tentu saja yang kita maksud adalah di dalam proses desain ini ya di nomor 3, kalau tugas akhir nanti ada uji desain ya yang nomor 3 ini gitu. Yang di nomor analisis sintesis ya ada uji, tapi entitas yang dihasilkan baru entitas yang dihasilkan di alternatif analisis. Atau sintesis pun masih dalam alternatif. Mestinya yang utuh itu dilakukan juga pada saat evaluasi yang terakhir ketika desain secara keseluruhan jadi. Berger itu evaluasi bisa dilakukan di program, sesudah konklusi programming, kemudian evaluasi desain, setiap fase dalam desain, bisa evaluasi pembangunan selama konstruksi, evaluasi pemanfaatan selama pemanfaatan, evaluasi purnahuni setelah penghunian. Jadi Anda saya pikir sudah kenal EPH, EVA, atau POE, evaluasi purnahuni. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang saya masuk ke sana. Macam-macam caranya. Menurut John, ya bisa berbagai macam cara. 1, bisa dilakukan tahapannya sebelum gambar manufacturing, bisa sebelum produksi, bisa sebelum dijual, bisa sebelum diinstalasi, bisa sebelum digunakan. Jadi bisa di mana gitu ya. Evaluasinya macam-macam, bisa pitch test, performance test, bisa adjustment, bisa simulasi, bisa prediksi logis, metrik interaksi, bisa pre-engineering development berupa skala kecil tapi realistik tadi ya, prototype. Ya, prototype. Kita sering membuat maket, tapi maket itu sebenarnya belum bisa menunjukkan kinerja ya. Jadi dia hanya kesamaan bentuk, dan kalau kita ingin menguji apa-apa belum bisa sebenarnya. Jadi kalau kita bikin maket itu ya hanya untuk membantu mendeskripsikan, tapi tidak bisa untuk menguji. Jadi ada macam-macam contohnya untuk mendeskripsikan dalam proses pengujian data, proses hipotesis, dan mengevaluasi. Nah, ini juga harus dilihat. Metode dasar evaluasi macam-macam tadi. Dan adjustment, simulasi, prediksi logis, pre-engineering ya tadi sudah. Kalau Hesberger, evaluasi program, evaluasi desain. Nah, evaluasi program seperti apa? Evaluasi proses pemrograman. Jadi proses pemrograman dievaluasi. Apakah menjamin proses pemrograman itu sudah sesuai prosedur? Karena dengan kesesuaian prosedur kita akan menghasilkan informasi yang
valid, di mana dengan informasi yang valid kita akan mempunyai dasar yang valid untuk memutuskan desain yang harus kita selesaikan. Bisa simulasi prosedur, bisa cost and error, seperti itu. Evaluasi proses. Evaluasi proses itu ada berbagai hal yang harus dijawab, ya, yang harus dilakukan untuk mengevaluasi apakah prosesnya sudah tepat atau tidak. Pertama, apakah rencana pemrograman sudah komprehensif? Saya pikir kita sudah bicarakan kemarin ya, yang di tim McKinsey. Apakah informasi sudah akurat? Kita sudah bicarakan itu. Apakah hasil membantu desainer menjadi paham tentang sifat dan korelasi problem desain serta isu-isu yang berkaitan? Apakah problem dapat didesain dan dibangun dalam konsen yang ada, budget time, dan seterusnya. Itu evaluasi proses. Nah, kalau simulasi macam-macam. Ada simulasi itu ada simulasi mental, ada ikonik, ada simbolik, ada eksperimental, empirical indrawi, skala 1:1. Nah, itu silahkan Anda mau simulasi yang mana. Itu mestinya tergantung dari idealisme, kegentingan dari entitas yang mau diuji, tujuan desain, dan juga ada budgeting ya, seperti itu. Tapi mungkin nggak kita membuat prototipe 1:1 untuk rumah susun atau apartemen. Bisa saja. Kita tahu ya dulu ada di era tertentu presiden kita misalnya mau membangun 5.000 tower rumah susun atau apa gitu ya. Nah, ketika ada proyek seperti itu mungkin saja ya satu rumah susun yang kita buat itu dia prototipe untuk sekian ratus rumah susun yang lain mungkin saja, atau perumahan misalnya. Kalau kita membangun perumahan terencana misalnya, lah kita bisa membuat satu model, kita uji kinerjanya, prototipe 1:1, kemudian itu ketika sudah bagus dimultiplikan kepada rumah-rumah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi mungkin ya, ketika kita bicara arsitektur sebagai manufaktur itu adalah mungkin sekarang ini ya, atau sekarang ini bahkan yang unit kamar mock up misalnya, kalau apartemen misalnya kita bikin mock up satu kamar. Jadi, tapi satu kamar bukan satu bangunan. Kita uji ya macam-macamnya. Tentu saja yang bisa diuji sebatas bangunan satu kamar itu ya. Kita lihat gitu. Kemudian setelah itu kita multiply, ketika oke kita multiplikan untuk kamar-kamar unit yang lain dan seterusnya. Nah, itu bisa saja. Atau proses desain sekarang ini adalah bagian dari uji untuk produksi bangunan yang selanjutnya. Maka jam terbang itu menjadi penting kalau developer dan seterusnya ya. Itu seperti itu juga. Arsitek juga begitu. Karena sebenarnya desain kita saat ini itu sebenarnya adalah menyusun hipotesis untuk desain yang selanjutnya. Seperti tadi ya masih contoh di depan. Evaluasi desain itu dimaksudkan untuk mengevaluasi problem. Sehingga ini kalau evaluasi desain ya. Jadi kalau kita menguji untuk mengevaluasi desain itu adalah mengevaluasi apakah desain kita sudah menyelesaikan problem. Ini kalau kita bicara desain secara keseluruhan sudah terakhir ya, bukan yang tahapan-tahapan tadi. Dicek apakah nilai-nilai sudah diekspresikan, apakah tujuan tercapai, apakah kebutuhan terpenuhi, dan di manakah ide-ide teraplikasi, bila tidak mengapa. Kan kita kan masih ingat ya bahwa di dalam mendesain kita merumuskan nilai-nilai apa yang harus diekspresikan dalam desain kita. Apakah sudah muncul itu? Nah, kita bisa menguji. Kemudian apakah desain tujuan tercapai, kebutuhan terpenuhi, dan apakah ide-ide sudah teraplikasikan. Ini diuji. Nah, sekarang pertanyaannya kalau untuk uji kasus tugas akhir, besok kalau Anda tugas akhir itu di mana? Ya, posisinya di mana? Posisinya lebih pada untuk mencari solusi terbaik, sehingga dilakukan mulai pada tahap problem solving, sehingga dapat dimulai pada saat merumuskan konsep desain dalam bentuk verbal, pada tahap transformasi dalam bentuk macam-macam, ya skematik, ya mechanical, dan seterusnya tadi kan, numerik, sehingga menghasilkan skematik desain sampai pada tahapan pengembangan desain. Nah, pengembangan desain itu setelah jadi bisa juga Anda simulasikan dalam bentuk entitas-entitas, misalnya entitas kontur cahaya, entitas itu kan parsial ya, tapi juga sampai kepada bagaimana bangunan Anda, fasad Anda secara keseluruhan, orientasinya, alang ujur bangunannya itu misalnya menghasilkan nilai OTTV berapa dan seterusnya. Nah, bisa terjadi. Tadi sudah saya sampaikan, model itu bisa berupa verbal, numerik, skematik, gambar 2 dimensi, 3 dimensi, maket, dan juga berkaitan dengan yang time series atau dalam bentuk modeling movie dan seterusnya.
Tapi modeling movie-nya itu yang bermanfaat untuk menguji entitas apa ya, bukan sekedar kemudian ada bentuk kemudian dibuat orang jalan-jalan melalui lorong-lorong, bukan seperti itu ya. Anda mau mengujikan apa misalnya? Oh, pembayangan dalam 1 tahun. Anda lihat itu. Kadang-kadang kita lebih saking terpesona ya dengan modeling-modeling yang lebih kepada untuk melihat pergerakan ya, tapi pergerakan itu yang diuji apanya gitu kan. Bagaimana merasakan dinamika fasad di dalam lorong-lorong misalnya rumah sakit. Lah, itu ngujinya gimana gitu loh. Kadang-kadang itu tidak terwujud dengan baik ya, tidak. Kita mengujinya ada 2, empiris sama simulasi. Empiris itu bisa berarti bangunan itu real sudah ada dan kita empiris, tapi simulasi disimulasikan, dimodelkan. Tentu kalau empiris itu untuk yang model-model 1:1 ya, seperti itu. Dan di arsitektur pun model sudah saya mungkin ya, maaf. Di arsitektur mungkin sudah tadi saya sampaikan ya, misalnya kita mau kita diminta untuk terlibat dalam proyek pembangunan 5-3 tower di apartemen. Bisa saja, atau 1 apartemen tapi kita sedang menguji kinerja dalam 1 unit apartemennya. Empiris mungkin saja. Seperti itu. Kemudian simulasi, jelas kalau simulasi itu sekarang banyak alatnya, sehingga Anda harus banyak belajar tentang alat simulasi yang berkaitan dengan kinerja bangunan. Itu harus dilakukan karena itu standar minimal ya. Anda harus menyajikan kepada klien bahwa desain Anda itu sudah mencapai tujuan, sudah mencapai janji kinerja yang dijanjikan, sudah menunjukkan nilai-nilai yang sudah betul-betul mengekspresikan nilai-nilai yang harus ditampilkan. Bagaimana caranya ya, itu kreativitas yang harus dilakukan. Nah, untuk itu maka ketika Anda mau ini menjadi penting, ketika Anda mau menunjukkan kebenaran nilai yang Anda janjikan, ya, ini yang harus dilihat. Yang pertama, saya pikir Anda tahu ya, sudah tahu ya, berulang-ulang kayaknya saya sudah sampaikan. Kan kebenaran itu macam-macam. Anda silakan baca dah, di defensinya banyak ya, sudah. Saya hanya meringkaskan saja ya. Kalau Anda ingin lebih dalam, silakan baca di beberapa sumber ini ya. Empiri sensual atau empiri indrawi. Ya. Jadi kebenaran itu bisa berbasis pada empiri sensual atau empiri indrawi, bisa berbasis pada empiri logik, empiri etik, empiri emik, dan empiri transenden. Itu saya pikir kita sudah bicarakan sebelumnya, tapi saya ingin mengulas ya, bagi yang mungkin baru pertama kali mengikuti ini ya. Empiri sensual atau empiri indrawi adalah kebenaran yang didasarkan pada eviden empiri indrawi. Empiri logik adalah kebenaran yang disandarkan kepada evidence logik, sedangkan etik kepada eviden etik, emik kepada evidence emik, dan transendental pada eviden transendental. Nah, eviden emik, logik, etik, transenden itu memang kemudian entitasnya itu kekuatannya berbeda. Ya. Empiri sensual atau indrawi itu berarti evidennya itu indera, hasil dari penginderaan kita. Jadi kalau kita ingin buktikan. Jadi contohnya di mana bedanya? Saya sudah berkali-kali menggunakan ini karena ini paling simpel, paling sederhana setiap hari kita terima. Kalau kita melihat berdiri di tengah rel kereta api, kemudian kita diberi dilihat di ujungnya. Kita belum pernah melihat rel kereta api, belum pernah melihat, tidak tahu kereta api itu apa. Kemudian kita berdiri di tengah rel kereta api. Maka ketika kita ditanya untuk mengatakan ya dan tidak pada sebuah kebenaran yang ditawarkan ke kita, misalnya kita mengatakan besi rel kereta api itu bertemu di satu titik. Anda diminta dilihat di ujung. Kira-kira gimana? Yang kita lihat apa? Yang kita lihat memang bertemu di ujung. Secara indrawi berarti benar bahwa 2 besi yang ada di rel kereta api itu akan bertemu di satu titik di ujung sana. Oke? Ya. Tapi ketika kita sudah pernah naik kereta api dan kita tahu misalnya kalau kita di Jogja itu kita bisa sampai
Banjar, bisa sampai Kerawang, Cikarang, Jakarta. Dan kita tahu kereta api itu rodanya besi sejajar. Kira-kira kita mengiyakan nggak setelah logika kita terisi oleh pengetahuan itu? Mengiyakan nggak bahwa rel kereta api bertemu di satu titik di ujung? Pasti kita menolak, karena di situ kita berhadapan dengan, kita berbasis pada evidence empiri logic. Nah, seperti itu. Sayangnya, kebenaran yang kita bicarakan tidak hanya tentang logika, tapi tentang etik, nilai-nilai yang disepakati bersama. Atau tentang emik, nilai-nilai yang disepakati secara unik oleh kelompok komunitas tertentu. Atau secara transendental, sangat private, berhubungan dengan hubungan spiritual kita dengan dunia di luar, di makrokosmos. Kalau kita ya, sebagai orang Islam, bagaimana spiritual kita kepada Allah. Tapi mungkin di orang-orang lain ya dengan makrokosmos, sesuatu di situ. Nah, kita itu mau membuktikan kebenaran yang mana itu menjadi penting. Kadang-kadang debat kusirnya itu di situ. Gitu. Debat kusirnya itu kita lawan bicara kita berbicara di level logik, sedangkan kita ingin etik. Nah, itu sebenarnya sudah akan terlihat pada saat judul desain kita. Bahkan objek bangunan kita itu sudah mengantar sebenarnya kebenaran apa. Nah, ini beberapa pengamatan sering kadang-kadang kita itu kepleset. Ketika kita mengambil objek, misalnya sedang membangun perumahan, mengembangkan rumah pada pemukiman masyarakat unik tertentu, begitu misalnya ya. Maka kita tahu sebenarnya itu kebenaran emik kan. Tetapi ketika kita mencari data, mencari referensi, itu kemudian kita merumuskan kebenaran dengan kebenaran logik. Standar SNI, ya berarti nggak pakai standar SNI, bukan. Standar SNI pakai dong, gitu kan. Evidence riset tentang kesehatan dan seterusnya dipakai dong. Tetapi ada yang lebih dari itu, gitu misalnya. Sama, mendesain kampung vertikal itu akan beda dengan mendesain apartemen dan rumah susun karena kebenarannya beda gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak seperti itu waktu muji. Ya, harusnya konsisten ya seperti itu. Ngujinya tapi harus valid ya, tidak hanya bermain keindahan kata gitu loh. Nah, itu harus dibuktikan. Dan kekuatan bahasa menjadi sangat penting. Seperti itu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pendalaman pada pertemuan selanjutnya dalam